untuk membantu kita dalam proses pengerjaan UAS KAB tahun 2023 ini. Nah, sebelum kita lanjut, biar kita kenalan dulu ya satu-satu ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Kak Hani. Lanjut, aku Kak Uswa. Aku Aisyah. Aku Kak Didi. Aku Sarah. Oke, kita pada kenal ya. Halo teman-teman semua, halo dulu dong. Halo. Oke, biar fokus nih kita. Nah, kita di sini udah siapin satu poster nih teman-teman. Nah, posternya itu terkait 8 strategi mudah meningkatkan komunikasi antar budaya yang akan dijelaskan oleh kakak-kakak. Silakan. Oke, jadi teman-teman pasti pernah ya kenalan atau bertemu atau temenan sama orang-orang yang budayanya beda, pernah nggak? Nah, kita punya 8 tips nih gimana sih cara menjaga tali silaturahmi, terus gimana caranya berkomunikasi gitu dengan baik dengan teman-teman yang beda kebiasaan, beda budaya, beda negara bahkan. Oke, yang pertama itu kenali budaya orang lain. Nah, kalau teman-teman tahu, setiap daerah dan negara itu kan punya kebiasaannya ya. Kayak misal di Indonesia tuh biasanya kalau kita ketemu orang, kita nyapa kan dengan ramah gitu. Tapi ternyata di luar negeri itu tuh bisa dianggap tindak kriminal gitu, karena kita bisa dicurigai kalau misalnya terlalu dekat. Nah, kita perlu mengenal budaya orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita punya temen nih dari daerah lain, kalau misalnya cara ngomong mereka itu kayak orang Batak kan itu cara ngomongnya itu agak tinggi ya, agak keras ya. Sedangkan kita biasanya ngomong biasa aja gitu. Nah, itu kita harus kenal nih sama budayanya. Dan kalau bisa sih ya kenalin aja gitu, jangan dibawa hati, jangan kayak pas kita ngomong sama orang Batak itu ngerasa kayak dimarah-marahin gitu. Nah, itu kalau misalnya kita nggak tahu budayanya, kita pasti ngerasanya itu kayak aku dimarahin ya, padahal enggak gitu. Padahal enggak kayak gitu. Makanya kita harus mengenali budaya orang lain gitu. Yang kedua, pahami cara berpikir yang berbeda. Nah, enggak hanya berbeda suku atau etnis, kita aja tuh kadang kakak dan kakak yang satunya kan berbeda ya cara pandangannya dan cara berpikirnya. Kita harus paham kalau misalnya teman kita tuh kadang nggak bisa satu pemikiran sama kita. Nah, di situ tuh jangan menganggap kalau kita bermusuh gitu. Disitulah perbedaannya gitu. Jadi kita juga harus membuka pandangan kita kalau misalnya kita berbeda pendapat seperti itu. Oke, yang selanjutnya boleh dibantu pegang. Yang selanjutnya itu ada berpikiran terbuka dan mau belajar. Nah, berpikiran terbuka ini artinya kita mau menerima perbedaan tanpa ada prasangka buruk dari perbedaan budaya yang ada. Karena komunikasi antara budaya ini kan artinya kita punya latar belakang yang berbeda dengan orang yang kita ajak komunikasi gitu kan. Nah, orang ini bisa aja punya pandangan yang berbeda dengan seperti yang kau bilang, kemudian cara berbicara yang berbeda, kemudian juga kebiasaan yang berbeda bahkan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus kita terima tanpa kita menganggap bahwa kebiasaan yang ada pada diri kita atau kebiasaan suku kita itu adalah yang paling benar gitu. Kemudian kalau mau belajar artinya kita mau memahami secara aktif, baik kita bertanya ataupun mencari informasi atau menganalisis gitu ya perilaku teman-teman kita gitu. Nah, karena di Indonesia ini kan banyak sekali sukunya ya, jadi ya itu tadi kita bahkan teman-teman di sini yang berdiri di sini tuh punya pandangan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Nah, dengan kita mau memahaminya, kita akan bisa saling menghormati, kemudian juga memperluas wawasan kita. Kemudian yang kedua itu ada sadar dengan budaya sendiri. Nah, kita tuh tidak boleh menganggap bahwa budaya kita itu yang paling benar. Jadi
kebiasaan kita bicara, kebiasaan kita di lingkungan, atau cara berpikir kita itu juga tolak ukur untuk secara universal gitu. Kita nggak boleh paksain aku nih sama Kak Usman cara pandangnya harus berbeda atau cara kita berbicaranya itu harus berbeda. Karena dari latar belakang budaya aja kita tuh udah berbeda. Jadi pasti kita punya cara sendiri-sendiri dalam berbicara atau melakukan kebiasaan kita seperti itu. Selanjutnya, Oke. Di sini selanjutnya itu ada pelajari bahasa dan isyarat. Yang dimaksud isyarat ini kayak misalnya kita punya kayak Auswa tadi ngomong tuh ada gaya tangannya itu menunjukkan kalau mereka tuh senang sama kalian, kayak dia merasa dekat dengan kalian. Jadi Auswa tuh jadi pakai gerakan tangan seperti itu. Dan di sini tuh ada lagi kayak ekspresi. Kita di sini tuh pasti kayak Auswa tadi pemaparannya, pembicaranya tuh kayak ekspresinya senang sekali kalau dilihat-lihat. Jadi ekspresinya itu juga bisa kita lihat dari gaya bicara mereka. Gaya bicara mereka nih tiba-tiba ekspresinya marah, berarti dia lagi marah, kita juga bisa lihat. Jadi kita harus tahu dulu nih cara ekspresi mereka, gimana cara menyampaikannya. Dan muka juga itu juga tergantung, kita juga bisa lihat dari muka orang nih. Kalian ngomongnya gak enak, mukanya juga gak enak, berarti dia ada sesuatu yang dia pikirkan atau moodnya dia lagi gak bagus, mungkin itu punya persepsi yang berbeda gitu. Oke, yang selanjutnya itu jangan menilai dari stereotip. Nah, jadi kalian pernah nggak sih kayak misalnya kita ketemu orang terus mikir kayak ini orangnya pasti kayak gini gitu ya. Karena kayak punya teman yang ketemu dia, ini pasti orang ini jelek nih. Itu tuh nggak boleh. Itu namanya kita menilai orang hanya karena kelihatannya di mata kita aja gitu. Nah, karena sebenarnya itu kalau misalnya ada teman kita misalnya ambilnya dari Papua nih, terus habis itu sama orang itu bisa jadi beda juga ininya apa namanya sifatnya gitu. Jadi tidak boleh menilai orang dari asalnya dari mana, nggak boleh menilai orang dari bagaimana kita melihat dia. Jadi kita harus melihat bagaimana dia bersikap dan lain sebagainya. oke, pembahasan terakhir nih tentang kita itu harus memperhatikan situasi saat kita berbicara gitu. Nah, cara berbicara itu harus disesuaikan dengan tempat dan kondisi. Misalnya nih, aku langsung kasih contoh aja nih. Teman-teman, misalnya kalau lagi di kelas gitu, pasti kan ada yang suka mempertanyakan, izin bertanya ke guru gitu. Iya betul? Betul. Nah, kalau misalnya kalian lagi bertanya di kelas, apakah cara bicaranya dengan cara berbicara dengan teman? Ya nggak? Ya tidak. Berarti kan pasti kalian sopan kan, dengan sopan, dengan mengangkat tangan kanan, kemudian memberi salam, terus mengenalkan diri seperti kita tadi di awal memberikan salam dan mengenalkan diri kepada teman-teman semua gitu. Lalu sebutkan perkataannya dengan kalimat yang jelas. Nah, beda lagi nih kalau misalnya kita berbicara dengan teman sebaya atau adik atau saudara yang masih seumuran gitu. Pasti kan kita gaya berbicaranya itu beda kan ya dengan gaya berbicara dengan pak guru di ruang kelas atau sedang berbicara kepada orang tua gitu. Jadi teman-teman bisa tahu ya bedanya. Kita harus melihat nih kondisi atau tempat kita berbicara. Oke, sebelum kakak tutup dari teman-teman kalian, ada nggak nih yang mau tanya nih? Nanti dapat hadiah loh. Ayo coba tanya-tanya. Siapa nih yang mau nanya? Ayo dari cowok dulu nih, dari Iqbal dulu. Ada yang nanya nggak nih? Kak Sarah udah mau nyiapin hadiahnya. Yuk, ada nggak yang mau tanya? Kamu mau nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya bisa menanya soal bagaimana sih kita bisa menghormati orang dengan budaya yang beda, terus nggak mendiskriminasi orang-orangnya gitu. Jadi penjelasan yang kita lihat. Oke, tadi
mendiskriminasi ya. Nah, kan yang di awal itu kan ada bagian kenali budaya orang lain ya. Kalau misalnya kita kenal sama budaya orang lain, misal saya tuh orang Betawi gitu, terus saya punya teman namanya Batak gitu. Nah, kurang lebih kan intonasi saya kan sama ya, kayak saya kalau ngomong tuh agak keras, tapi sedangkan orang Batak tuh mirip kayak orang marah gitu, teman saya seperti itu. Nah, itu tuh kalau misalnya kita kenal gitu sama budaya teman yang jadi lawan bicara kita, itu tuh kita pasti merasa paham gitu. Oh, ternyata teman saya ini orang Batak yang memang kalau misalnya ngomong itu agak keras dan agak kasar gitu, kesan itu kayak marah-marah gitu. Nah, kalau misalnya gimana caranya untuk gak mendiskriminasi gitu? Soalnya saya kebiasaannya punya teman ya yang orang Jawa gitu, yang orang bicaranya lembut-lembut gitu. Ketika ketemu sama temen yang dari orang Batak dan dia itu ngomong yang kasar, saya merasa aduh males lah gitu, nggak mau teman sama dia, itu kan jatuhnya kayak mendiskriminasi ya. Nah, itu bisa dengan cara kita menanami mindset bahwa kita tuh punya pemikiran yang berbeda gitu, terus kita juga punya budaya masing-masing gitu. Nah, dengan cara kita berpikir seperti itu dan tahu kalau misalnya kita dari daerah yang berbeda, itu tuh bisa membuat kita semakin sadar kalau misalnya memang perbedaan tuh ada gitu. Dan kalau misalnya dari diri kita itu mau menerima teman kita, itu bisa menghilangkan rasa diskriminasi gitu. Jadi dari teman-teman juga bisa ditanami dari sekarang bahwa perbedaan tuh memang jelas ada gitu, dan tidak salah ketika kita ada gitu perbedaannya seperti itu. Itu sedikit tips ya dari kakak untuk gimana sih caranya agar kita tuh bisa menerima si teman ini, terus kayak nggak mendiskriminasi gitu. Boleh gitu kayak yang lain mau tanya gimana beda paham? Cukup. Dari Isa udah paham? Paham. Yang paham sebelah tepuk tangan dulu dong Mbak Isa. Iya dong, ada lagi yang mau nanya? Nah, ada lagi yang mau tanya dari perempuan nih, aku lihat-lihat nih. Ada gak yang mau bertanya? Tidak ada? Ya. Ada? Masih ada? Udah cukup. Banyak? Itu mau ya? Iya. Oh, dari temennya. Oh iya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine. Saya ingin menanyakan kalau misalnya ada teman yang pengennya itu misalnya belajar sendiri bagus, itu tetap pengen ditegur tapi dia masih ngeyel gitu, itu dipertahankan atau diterusin? Jangan dipertahankan gitu ya. Maksudnya dari pertanyaannya berarti apabila kita beda budaya dengan teman kita, terus kita jauhi atau budaya itu paling bagus. Oh, budaya paling bagus itu berarti sifat sombong berarti ya. Oke, ya udah. Kalau misalnya menemukan orang seperti itu ya, misal kita punya teman nih, misal aku dan Kak Aisyah budayanya beda, terus Kak Aisyah tuh ngotot, oh orang budaya aku kok yang lebih keren gitu. Maksudnya kayak merasa kamu harusnya sopan gitu sama budaya aku yang seperti itu ya, itu kan ngerasa kita kayak apaan sih gitu kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya itu tergantung dari kitanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian menanamkan mindset yang 8 strategi ini, yang dari Kak Puswa dan Kak yang lain bicarakan gitu terkait gimana sih cara menjaga tali silaturahim gitu, tuh kamu bisa tetapkan seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya kamu ketemu temen yang seperti itu, ya udah dibiarin aja, maksudnya jangan terlalu jauh gitu. Tapi ketika memang sedang misalnya aku sama Kak Ika itu satu kelas gitu, terus di kelas kan berarti ketemu ya, terus aku kalau misalnya kalau kita pelan-pelan kasih tahu kita Aisyah, kamu jangan merasa seperti itu dong gitu kan. Kita beda tuh budayanya gitu, jangan merasa bahwa budaya kakak tuh lebih baik gitu kan. Kita belajar bareng-bareng gitu aja, kita bisa sama-sama. Itu kalau misalnya salah satu cara gitu. Cara yang berikutnya adalah kamu bisa merasa kayak oh ya udah berarti di sini posisinya kamu memang harus
membiasakan diri gitu. Maksudnya membiasakan diri adalah kamu menerima bahwa mungkin memang kebiasaan budayanya itu adalah merupakan budayanya paling tinggi gitu. Kalau misalnya kamu sudah berusaha untuk meneguhnya dan orangnya masih nggak berubah, ya udah kamu berbicara secukupnya aja lah. Kita menerapkan 8 strategi berbicara ini karena memang kita tuh harus sopan ya sama orang lain gitu, walaupun orangnya apa ya, kita merasanya aduh mereka ini jangan berpikir bahwa kita sebel sama orang, kita seenak itu sama orang itu. Jadi kita tetap harus menerapkan 8 strategi ini gitu, walaupun memang ketika kita ngasih tahu nih untuk orangnya itu kasih tahu gitu. Akhirnya itu memang dari dianya ya, dianya memang yang seperti itu, yang sikapnya itu nggak bisa diubah gitu. Kecuali kalau misalnya diri dia sendiri yang mau berubah seperti itu. Aku ada yang seperti itu. Dari kisahnya apa ya? Kamu udah apa ya, berarti maksudnya nggak ada alasan untuk kamu memutus dari silaturahim, apalagi kita kan sama-sama bersaudara gitu. Kalau bisa aja pelan-pelan dikasih tahu. Terus kalau misalnya memang orang yang susah nih buat diubah, kamu apa ya, kayak ngobrol kayak biasa aja gitu, tapi tetap sopan gitu, karena memang kita nggak membenarkan, karena kita tidak bisa membenarkan sikap semena-mena gitu. Terjawab kan? Apakah terjawab ya Kak? Iya sama. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau nambahin lagi? Nggak ada, mungkin dari aku sedikit ya nih. Tadi kan Kak Usa udah bilang ya kalau kita itu harus tegur pelan-pelan ya, biar orangnya bisa berubah, setidaknya dia bisa sadar kalau kelakuan dia itu buat hati kita nggak enak ya, kamu merasa nggak enak ya hatinya. Nah kita itu bisa bicara dengan dia face to face aja, kayak berdua aja bicara. Misalnya nih lagi di kelas, terus kata Kak Usa kan ajak ngomong berdua aja gitu, ajak ngomong berdua aja di pojokan kelas atau gimana. Kalau misalnya dia masih tetap ngeyel atau dia masih tetap kayak belagu atau sombong akan budayanya yang menurut dia wow gitu, atau menurut dia lebih oke dari budaya kita, jadi kamu itu benar kata Kak Usa, cukup diam. Yang penting kita sudah ngomong ke dia gitu, gimana kalau sikap dia itu gak baik gitu, dia tuh udah sadar, udah tahu gitu. Urusan selanjutnya itu biar urusan dia dengan Allah gitu. Jadi tugas kita itu cukup memberitahu saja gitu, oke? Paham? Oke, paham. Sebelah tepuk tangan dulu. Nih ada lagi tuh yang mau nanya, satu lagi nih, terakhir. Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau ada mau nanya, mungkin kita sudahi saja ya atas penjelasan tentang 8 strategi mudah untuk meningkatkan komunikasi antar budaya. Dan kita ini setelah kita mempelajari semua ini, kita harus menjaga komunikasi, yang artinya itu kita harus menjaga silaturahmi, yang daripada tuh kita harus memahami dan menghormati budaya orang lain. Jadi yuk sama-sama kita kenal budaya orang lain dan menghargainya, agar tahu bahwa dunia dengan keberagaman itu adalah indah. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak.